bersejarah bagi Jakarta bahwa ketika kita menghadapi COVID ini, seorang pejuang yang tulus ikhlas, seorang yang menghabiskan waktu siang malam ikut memerangi, juga menjadi turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Saifullah, Setda DKI. Tadi mobil ambulans yang berisikan jenazah Bapak Saifullah dibawa ke Balai Kota. Katanya hanya berhenti di halaman dan juga peti jenazahnya sudah dibungkus dengan protokol COVID. Menurut Kepala Kepegawaian Daerah DKI, tidak ada pelanggaran protokol COVID. Dan masyarakat umum dianggap tidak mengerti tentang prosedurnya itu karena ini menyangkut pejabat. Menurut aku ini melukai hati masyarakat karena kita tahu betapa banyaknya masyarakat yang berduka saat keluarganya meninggal dan kemudian harus langsung dikuburkan, tidak boleh diantar. Hanya boleh diantar oleh keluarga terdekat 1 atau 2. Apakah memang karena pejabat perlakuannya sangat berbeda seperti ini? Bagaimana kalau kemudian masyarakat bertanya, boleh nggak kalau keluarga saya meninggal ambulansnya dibawa ke depan rumah kami, parkir sejenak agar kami bisa berdoa dan memberikan penghormatan? Buat Pak Anies Baswedan, kalau memang mau memberikan penghormatan, mengapa Bapak tidak datang ke rumah sakit? Bapak langsung saja di depan jenazah Pak Saifullah. Jadi kalau memang terjadi pemaparan, jadi Bapak yang kena sendiri, jangan seluruh Balai Kota. Sebuah penghormatan terhadap sosok yang meninggal bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bapak bisa mengheningkan cipta, memimpin doa di Balai Kota. Jangan membuat sebuah peraturan yang bagi rakyat jelata, tapi kemudian ada peraturan yang khusus bagi pejabat, dan saya yakin almarhum Bapak Saifullah juga tidak menginginkan itu terjadi. Almarhum tidak menginginkan terjadi pemaparan COVID. Pak Anies, berhentilah untuk membuat berbagai macam kontroversi hanya untuk masuk berita. Sebenarnya aku nggak kepengen lagi bikin video tentang Pak Anies karena aku tahu apapun dalam dunia politik, berita baik ataupun berita buruk itu menguntungkan Pak Anies. For your awareness, and you really need the awareness. Tapi maaf, aku udah gak tahan banget karena sejak PSBB juga jumlah busway berkurang, sementara kita tahu bahwa kantor 20% perkantoran diizinkan beroperasi, mall diizinkan beroperasi, dan ada banyak karyawan. Akibatnya di dalam busway juga empet-empetan. Pak Anies, kalau mau sidak, kenapa tidak sidak di dalam kendaraan umum? Apakah semua sudah mengenakan masker dengan benar? Nggak diturunin di sini atau nggak cuma digantung? Kenapa tidak berani sidak ke kendaraan umum? Kenapa tidak berani sidak ke pasar? Kita semua tahu sumber masalah yang meledaknya itu di pasar. Tapi kita nggak mendengar ada pedagang ataupun pengunjung pasar yang ditindak. Tidak ada juga sidak ke gang-gang sempit, padahal kita tahu banyak yang nongkrong dari foto-foto yang masih nongkrong-nongkrong di depan rumah tanpa masker. Memang paling mudah untuk menilang orang yang lagi nyetir. Gampang banget, dan kemudian termasuk seorang dokter pun ikut ditilang. Pertanyaan saya tuh sederhana Pak Anies, karena saya itu orang bodoh dan Pak Anies orang pintar. Kalau kita sudah pakai masker, itu tujuannya adalah melindungi diri kita agar tidak terpapar dari orang lain, atau melindungi orang lain agar tidak terpapar dari kita. Kalau di dalam mobil sendirian, kita bisa terpapar dari siapa? Kita bisa memaparkan siapa? Dan saya yakin hal-hal seperti ini pasti sudah harusnya dibahas di meeting di Balai Kota. Hal-hal seperti ini sudah diantisipasi. Jadi jangan jadikan ini untuk mencari panggung, untuk dikomentarin. Dan kemudian ada lagi peraturan harus mengerjakan sanksi sosial. Sanksi sosial pakai rompi. Kata-kata pakai rompi itu berulang-ulang disebutkan di peraturan yang Pak Anies tanda tanganin. Apa Pak Anies berani menjamin kalau si rompi itu benar-benar bersih, kemudian rompi itu digunakan gantian? Apa itu bukan menciptakan pemaparan virus yang lebih banyak, bikin Jakarta lebih meledak? Pak, kita tuh ekonomi tuh lagi berusaha merangkak ke atas, dan kemudian Bapak hempaskan seperti ini dengan peraturan yang gak jelas.
dan ada peraturan rompi itu yang bisa bikin COVID lebih meledak lagi. Dan ada lagi peraturan di sidang. Di sidangnya nggak ada social distancing. Kalau di sidang itu udah pasti Bapak bisa memperkirakan akan ada banyak orang yang di sidang. Sudah pasti, apalagi kalau yang di mobil aja harus pakai masker tanpa sosialisasi. Tiba-tiba aja udah ditilang. Udah pasti banyak orang yang akan disidang. Jadi udah pasti Bapak itu bisa memperkirakan akan terjadi kerumunan saat penilangan, saat sidang. Jadi Bapak menciptakan klaster baru dengan kerumunan persidangan, dengan rompi yang dipakai berganti-gantian, dan dengan memberi contoh yang tidak baik pada masyarakat. Pak Anies, tolonglah datang ke pasar-pasar, Bapak sidak langsung. Lihat ada kepala daerah lain yang berani turun ke lapangan. Pak Anies di mana? Berhentilah berkonferensi pers dengan baju-baju Bapak yang keren di depan mimbar dan bersembunyi di dalam balai kota.